Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema Iman yang dikagumi Tuhan. Iman yang dikagumi Tuhan. Kita membaca dari Matius pasal 8 ayat 5-13, Matius 8 ayat 5-13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Iman yang dikagumi Tuhan. Peristiwa penyembuhan dari hamba orang Romawi ini sungguh luar biasa, sebuah mujizat yang sangat dahsyat. Tetapi yang lebih penting, yang merupakan perhatian fokus utama di sini adalah iman yang dikagumi oleh Tuhan Yesus, atau lebih tepatnya iman yang diterima oleh Tuhan Yesus. Berarti berbicara mengenai jenis, mengenai wujud iman yang bagaimana, yang berkenan kepada Yesus dan membawa keselamatan. Dan ini sangat penting dan menentukan bagi kita, karena kita manusia tidak bisa membuat teori pikiran kita sendiri tentang Allah dan tentang bagaimana kita dapat memperoleh keselamatan. Kita bergantung sepenuhnya kepada wahyu Allah, kepada firman Allah yang menyatakan bagaimana kita dapat memperoleh keselamatan itu dan apa yang berkenan kepada Allah. Ini hanya dapat dinyatakan oleh Allah sendiri. Dan itulah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Yesus menjelaskan iman yang bagaimana, yang berkenan kepada Tuhan dan yang membawa keselamatan. Dalam bagian sebelumnya di pasal 5-7 dalam khotbah di bukit, Yesus telah menunjukkan otoritas wibawanya yang ilahi. Kalau para guru, para rabi yang lain melandaskan ajaran mereka kepada para pengajar sebelumnya dan kepada hukum Taurat, maka Yesus berbeda, karena dia berulang kali mengatakan, "Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu." Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, Yahweh, yang mengatakan dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, "Aku ada yang aku ada." Dan Yesus menyatakan bahwa dia berada di atas hukum Taurat dan berhak untuk memperjelas hukum Taurat, karena dia adalah Allah sendiri dan memiliki wibawa ilahi yang tak tertandingi. Yesus sungguh beda, luar biasa, istimewa, dahsyat, pengaruh. Itu sebabnya kemudian dalam Matius pasal 7 ayat 28-29 dikatakan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, yaitu khotbah di bukit, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yesus pengajarannya penuh kuasa dan wibawa. Dan kemudian di pasal 8 ayat 1-4, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Artinya orang yang praktis tervonis MPP, mati pelan-pelan, yang tidak mempunyai harapan. Yesus membuktikan kuasanya atas sakit penyakit, atas kehidupan. Pengajaran Yesus penuh wibawa dan kuasanya dahsyat atas sakit penyakit. Tetapi sekarang yang penting dan sangat menentukan adalah jawaban
respons dan sikap yang tepat terhadap otoritas wibawa pengajaran Yesus dan juga kuasa mujizat Yesus. Jawaban ini yang menentukan, bukan hanya sekedar takjub, heran dan kagum akan pengajaran dan kuasa Yesus. Kita harus menjadi orang Kristen yang memberikan jawaban positif kepada Yesus dan menerimanya. Yesus tidak ingin penggemar atau fan club, tapi pengikut dan menginginkan para murid yang setia. Di sini Matius memberikan contoh teladan iman yang dikagumi dan diterima oleh Yesus, yang justru ditunjukkan oleh seorang perwira Romawi yang bukan orang Yahudi. Perwira Romawi ini di Kapernaum kemungkinan besar berasal dari Lebanon atau Syria dan bekerja sama dengan Raja Herodes Antipas. Perwira ini memiliki 100 tentara di bawah komandonya. Seorang hambanya yang berusia pemuda sakit lumpuh dan sangat menderita. Dalam situasi ini, perwira ini menunjukkan imannya yang luar biasa dengan datang kepada Yesus. Iman perwira Romawi ini dipuji oleh Yesus. Yesus bahkan terheran-heran dan kagum dengan imannya. Hanya di sini dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa Yesus terheran-heran kagum karena iman yang luar biasa, yang istimewa. Imannya dikagumi oleh Yesus. Dalam peristiwa ini ada 5 prinsip kebenaran rohani yang sangat penting tentang iman yang dikagumi dan yang berkenan kepada Yesus. Dan kelima prinsip ini juga berlaku untuk kita di masa kini. Yang pertama adalah iman yang mengakui otoritas wibawa Yesus. Iman yang mengakui otoritas wibawa Yesus. Ayat 5 sampai ayat 7. Dalam bagian ini digambarkan bagaimana sang perwira Romawi itu datang memohon kepada Yesus untuk penyembuhan hambanya. Bukan sekedar hanya berdoa seperti para rabi yang mendoakan orang yang sakit, tapi di sini dia minta untuk kesembuhan. Dan dia seorang pimpinan dan dia sungguh-sungguh peduli akan bawahannya, akan hambanya. Dan dia mengakui otoritas kuasa wibawa Yesus. Dia tahu bahwa Yesus berkuasa atas hidup dan mati. Dia rupanya telah mendengar tentang penyembuhan seorang anak dari pegawai istana yang terjadi sebelumnya di Kapernaum. Kita baca dalam Yohanes pasal 4, yang membuat dia yakin akan kuasa dan wibawa Yesus. Rupanya karena dia telah mendengar kabar penyembuhan itu, maka dia percaya kepada kuasa wibawa Yesus. Itu berarti dia sungguh-sungguh percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Dan ini juga nampak pada saat dia mempercayai perkataan Yesus di ayat 7, "Aku akan datang menyembuhkannya." Adalah sangat menarik bahwa banyak perwira dan tentara yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Dalam Perjanjian Baru ada banyak teks, misalnya Markus 15 ayat 39, Kisah Para Rasul 10 ayat 1, pasal 22, 25, 26, dan juga pasal 27 ayat 1. Banyak tentara perwira yang menjadi percaya. Dan juga dalam sejarah gereja, sejarah misi terbukti bahwa banyak tentara dan perwira kemudian menerima Yesus karena mereka mengetahui artinya Yesus yang berkuasa atas hidup dan mati. Mereka yang selalu berada dalam terancam bahaya akan kematian, mereka meyakini bahwa hanya Yesus yang dapat memberikan kepastian keselamatan kekal, bahwa mereka terbuka kepada keselamatan Yesus. Mereka mengakui otoritas wibawa Yesus. Jika kita mau menyenangkan hati Tuhan, jika kita mau iman kita berkenan kepada Tuhan dan dikagumi Tuhan, maka kita harus mengakui otoritas wibawa kuasa Yesus. Ini berarti tunduk kepada firman-Nya dan perintahnya. Harus ada serah terima jabatan kepada Yesus, bahwa sekarang bukan lagi aku yang mengatur hidupku, tetapi kini aku diatur oleh Yesus. Bukan Yesus ikut aku, tapi aku ikut Yesus. Aku taat pada otoritas Yesus. Itulah yang Paulus katakan dalam Galatia 2 ayat 20, bahwa bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya, jangan sampai kita mau Yesus ikut maunya kita, tetapi kita yang mengikuti firman-Nya. Yesus yang sekarang memegang komando dalam kehidupan kita. Yesuslah jurumudi kehidupan kita. Hanya dengan mengakui otoritasnya, wibawanya, kuasanya, kita akan berkenan kepada Tuhan. Kita akan diterima oleh Tuhan. Kita memiliki iman yang dikagumi oleh Tuhan. Maukah kita? Ini juga berarti kita dapat membawa segala pergumulan kita, permasalahan kehidupan kita kepada Yesus, karena Dia yang berkuasa. Kita dapat memohon hikmat, petunjuk dari Tuhan untuk berbagai situasi kehidupan kita, karena Yesus akan menolong kita.
Dalam ayat 7 dikatakan, Yesus akan datang menyembuhkan hamba yang sakit itu. Hal yang sama juga berlaku untuk kita, bahwa Yesus peduli dan mau menolong kita. Bawalah pergumulanmu, permasalahanmu kepada Tuhan. Katakan, aku mau memiliki iman yang mengakui otoritas wibawa kuasa Yesus. Yang kedua adalah iman yang peduli sesama. Iman yang peduli sesama, ayat 6. Sang perwira Romawi ini sungguh-sungguh memiliki kasih dan kepedulian yang nyata kepada sesamanya. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan tindakan yang nyata. Meskipun dia seorang hamba, seorang budak, tidak memiliki posisi yang tinggi pada waktu itu, dan bahkan sering dianggap hina, tetapi perwira Romawi ini sungguh peduli dan berupaya mencari jalan keluar bagi penyembuhan hambanya itu. Dia mendengar tentang kuasa Yesus yang menyembuhkan anak pegawai istana sebelumnya di Kapernaum. Dan sekarang setelah dia mendengar, dia percaya, dan dia sekarang sungguh-sungguh peduli akan kesembuhan dari hambanya itu. Kemudian dia datang kepada Yesus. Dia tidak malu untuk sungguh-sungguh mengungkapkan permohonannya bagi hambanya. Sungguh seorang pimpinan yang luar biasa. Kita mungkin telah banyak mendengar tentang kuasa Yesus, baik dalam Alkitab maupun dalam kesaksian hidup banyak orang percaya. Tetapi selama kita hanya mendengar saja dan tidak bertindak dengan datang kepada Yesus dalam permohonan kita, kita tidak pernah akan mengalami kuasa Yesus dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari sama-sama kita datang dengan penuh iman kepada Yesus dan memohon kepadanya. Kita akan mengalami kuasa pertolongan, penghiburan, dan kuasa Yesus. Mari sama-sama kita juga peduli kepada sesama kita dengan menunjukkan kasih kita kepada mereka yang sakit dan membutuhkan pertolongan. Mari sama-sama kita berdoa untuk mereka yang sakit, peduli pada mereka, membawa mereka kepada Yesus, meyakini bahwa Tuhan dapat menolong dengan kuasa-Nya yang ajaib, membawa orang lain kepada Yesus, kepada alamat bagi keselamatan dan pertolongan sejati. Kita harus yakin bahwa Yesus berkuasa untuk melakukan segala jenis mujizat, meskipun tidak selalu dilakukannya. Misalnya Paulus pun yang beriman tidak disembuhkan pada saat dia sakit, dan Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Juga 11 dari 12 murid Yesus mati syahid meskipun mereka sungguh beriman. Tetapi yang pasti mereka berada dalam tangan keselamatan kekal Allah. Rencana Tuhan, waktu Tuhan berbeda dengan rencana dan waktu kita. Tetapi kita tetap harus berdoa, yakin dan berserah. Tuhan tetap akan pelihara kita dan punya rencana yang indah bagi kita, kekal selamanya. Iman yang peduli kepada sesama, dikagumi Yesus dan berkenan kepada Yesus. Katakan, aku mau memiliki iman yang peduli kepada sesama. Aku mau memiliki iman yang datang kepada Yesus, membawa segala pergumulan hidup saya kepada Yesus. Yang ketiga adalah iman yang rendah hati di hadapan Yesus. Iman yang rendah hati di hadapan Yesus, ayat 7 dan 8a. Iman yang rendah hati sungguh-sungguh ditunjukkan oleh perwira ini. Dia tahu diri, dia tahu siapa Yesus yang berkuasa, dan dia juga tahu siapa dirinya. Dia sadar akan keberadaan dirinya. Dia katakan, aku tidak layak untuk menerima Yesus dalam rumahku. Dia tahu bahwa segala posisi, status, jabatan, kebaikan, kehebatan yang dia miliki tidak cukup dan tidak berarti di hadapan Tuhan. Hanya mereka yang sadar akan keberdosaan dan ketidaklayakan mereka akan diterima oleh Tuhan. Pemahaman iman yang sangat dalam dari seorang yang bukan Yahudi. Dia mengerti apa yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 3 sebagai syarat untuk masuk kerajaan sorga. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Yesus katakan dia tidak menemukan iman seperti iman orang Romawi ini, yang dianggap kafir, yang dianggap bukan orang Yahudi. Ternyata dia lebih memahami arti iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan iman yang mengakui otoritas Yesus, wibawa Yesus, dan juga mengakui dan juga peduli akan sesamanya. Dia mengetahui betapa besarnya otoritas Yesus yang cukup hanya memberikan perintah saja. Dia tahu dari pengalamannya sendiri
bahwa dia juga bisa memberikan perintah kepada bawahannya. Dia tahu bahwa cukup satu kata yang Yesus ucapkan itu cukup untuk dapat menyembuhkan hambanya. Dia tahu siapa Yesus dan mengakui kuasa Yesus. Berbeda dengan para pemimpin Yahudi, para pemimpin agama Yahudi yang bahkan kemudian menuduh Yesus bekerja sama dengan iblis, dan kemudian pada akhirnya mereka menuduh Yesus dan menghukum dia sehingga akhirnya Yesus disalibkan. Sungguh berbeda. Dia mengerti siapa Yesus dan dia menerima otoritas Yesus. Dia merendahkan diri di hadapan Yesus. Dia peduli kepada sesamanya. Dan iman inilah iman yang dikagumi, yang berkenan kepada Yesus. Mari sama-sama kita datang kepada Yesus dengan sikap rendah hati dan tahu diri di hadapan Tuhan. Tahu bahwa sebenarnya kita tidak layak, tapi Tuhan telah melayakkan kita dan menerima dan mengampuni dan menjadikan kita anak-anaknya. Katakan, aku mau memiliki iman yang rendah hati di hadapan Yesus. Kalau kita telah gagal dan berdosa, mari kita akui di hadapan Yesus. Dan kita jangan benarkan diri. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tahu siapa Yesus dan siapa kita, dan bahwa kita telah diampuni, dihargai oleh Yesus pada saat kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita memperoleh pengampunan dan status dan kepastian kehidupan kekal bersama-sama dengan Yesus. Katakan, aku mau memiliki iman yang rendah hati di hadapan Yesus. Yang keempat adalah iman yang percaya sabda perkataan Yesus. Iman yang percaya sabda perkataan Yesus. Ayat 8b, ayat 9 dan ayat 13. Perwira ini sungguh-sungguh percaya otoritas perkataan sabda Yesus. Dan dia berikan contoh dari dirinya sendiri bahwa dia bisa memberikan perintah kepada bawahannya. Dan baginya Yesuslah di atas segala otoritas. Luar biasa. Dan kemudian Yesus menjawab iman si perwira ini. Yesus memberikan kesembuhan dalam ayat 13. Mengatakan bahwa iman ini sungguh luar biasa, tidak dia temukan di Israel. Dan jarak bukanlah halangan, sehingga pada saat yang sama itu juga hambanya menjadi sembuh. Karena Yesus maha ada dan maha kuasa. Mari sama-sama kita belajar untuk beriman, langkah demi langkah, mempercayai sabda perkataan Yesus. Kita sungguh-sungguh belajar untuk mau meyakini perkataan Yesus dengan cara membaca firman Tuhan. Sungguh-sungguh meyakini firman Tuhan lewat berdoa, lewat bernyanyi, lewat memuji Tuhan, lewat mencari hikmat, petunjuk kehendak Tuhan untuk kehidupan kita secara praktis. Kita sungguh-sungguh mempercayai sabda perkataan Yesus. Kita mengembangkan iman kita. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kembangkanlah imanmu sehingga semakin yakin akan sabda perkataan Yesus. Katakan, aku mau memiliki iman yang mempercayai sabda perkataan Yesus. Yang kelima, yang terakhir adalah iman kepada Yesus membawa keselamatan kekal. Iman kepada Yesus membawa keselamatan kekal. Ayat 10 sampai 12. Yesus menekankan di sini bahwa yang paling utama adalah keikutsertaan dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah. Masuk kerajaan surga itulah yang paling penting. Benar, Yesus berkuasa atas sakit penyakit dan menyembuhkan secara luar biasa hamba perwira Romawi itu. Hanya dengan perkataannya dikatakan, pulanglah dan jadilah seperti yang engkau percaya. Dan hamba itu menjadi sembuh. Sungguh dahsyat dan ajaib kuasa Yesus. Meskipun demikian, kesembuhan secara rohani, yaitu masuk dalam kerajaan sorga, menjadi anggota kerajaan sorga yang kekal selamanya, itulah yang terpenting, yang utama. Di sini penekanannya adalah mirip atau sama dengan Markus pasal 2 dalam cerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh dan mengatakan kepadanya, dosamu telah diampuni. Itulah yang terpenting, bahwa dosanya telah diampuni. Yesus kemudian membuktikan bahwa dia mampu mengampuni dosa. Dia adalah Allah. Dan kemudian orang lumpuh itu berjalan menjadi sembuh. Di sini juga sama. Yesus membuktikan bahwa keanggotaan kerajaan sorga daripada si perwira ini adalah pasti, karena hamba perwira itu menjadi sembuh. Dan kesembuhan hamba perwira Romawi inilah bukti bahwa benar setiap orang dari segala bangsa yang percaya dan yang mengakui otoritas wibawa Yesus pasti selamat dan pasti mengambil bagian dalam kerajaan sorga. Luar biasa, puji Tuhan. Dikatakan dari timur dan barat orang akan datang, yaitu mereka yang percaya, dan mereka akan masuk kerajaan sorga.
Merekalah Israel yang sejati, yang bersama-sama dengan Abraham, Israel, dan Yakub bersekutu, makan bersama dalam kerajaan surga. Itu mereka yang beriman kepada Yesus, yang mempercayai sabdanya. Merekalah anggota kerajaan surga dari segala bangsa, dari segala suku, dan juga segala bahasa. Hal yang sama juga Yesus tekankan dalam Yohanes 14 ayat 6, bahwa tidak ada jalan lain kepada Allah Bapa kecuali melalui Yesus. Hanya dan hanya lewat iman kepada Yesus kita selamat. Dalam Roma 10 ayat 9-10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia, yaitu Yesus, dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perwira Romawi itu mengaku dan percaya dan diselamatkan. Dan juga berlaku untuk setiap kita, dari setiap suku, setiap bangsa, setiap bahasa. Iman yang menyenangkan Tuhan. Kita juga baca Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Juga iman yang menyelamatkan, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Keselamatan bagi semua yang percaya, dari timur dan barat dalam kerajaan surga. Mari sama-sama kita mengambil keputusan untuk mau memiliki iman yang dikagumi Tuhan Yesus. Iman yang berkenan kepada Tuhan dan membawa keselamatan. Mari sama-sama kita mengambil keputusan untuk memiliki iman yang mengakui otoritas wibawa kuasa Yesus. Kita mau memiliki iman yang peduli kepada sesama. Kita mau memiliki iman yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kita mau memiliki iman yang percaya sabda perkataan Yesus. Kita mau percaya kepada Yesus dan menjadi anggota kerajaan sorga saat ini dan kekal selamanya. Untuk itu, milikilah iman yang dikagumi oleh Tuhan Yesus, yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita semua memiliki iman yang dikagumi dan berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin.